Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin adalah waktu sahar, atau kita katakan waktu sebelum sholat fajar. Kenapa kemudian waktu ini sangat istimewa? Pertama, di waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa ala lutin najjaynahum bisahar, kecuali Lut dan juga putri-putrinya kami selamatkan mereka di waktu sahar. Sahar itu artinya waktu sebelum datang waktu fajar. Kemudian yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun dari langit menuju langit dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menebarkan keberkahannya. Sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam ketika turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu, Allah katakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibala, siapa yang berdoa kepadaku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, dan siapapun yang meminta ampun kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Artinya waktu sahar itu waktu Allah turun menemui hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul mereka sangat memperhatikan waktu sahar ini, waktu sebelum subuh ini, dan mereka gunakan untuk berdoa, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, apabila dia hendak mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk anak-anaknya, qama fi waqtis sahari,
yunaji rabbahu wa yad'u auladahu, maka dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar sebelum subuh, dan akan berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Wa yu'amminuna du'aahu, dan mereka anak-anaknya ikut mengaminkan doanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ya, Nabi Yaqub kalau datang di sepertiga malam akhir sebelum fajar, dia bangunkan anak-anaknya, kemudian dikumpulkan anak-anaknya, maka dia pun kemudian istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya, berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya mengaminkannya. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Maka Yaqub mengatakan, aku akan memintakan kepada kalian ampun kepada Rabbku. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Yaqub berdoa untuk mereka anak-anaknya di waktu sahar, waktu sebelum subuh. Dan yang keempat, yang terakhir tentunya, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa, karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran ataupun salat atau ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah dibandingkan dilakukan di luar waktu selain waktu itu. Tentu hikmahnya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi orang-orang yang beriman yang tahu tentang keistimewaan 1 jam sebelum subuh itu? Apa hikmahnya Allah pilihkan waktu itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu as'ab, sangat sulit sekali. Jadi orang yang melakukan ibadah 1 jam sebelum subuh itu sesuatu yang sangat sulit, karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang beristirahat, di waktu manusia sedang terlelap-lelapnya tidur, enak-enaknya tidur, mimpi-mimpinya tidur. Tiba-tiba kemudian dia sengaja membangunkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya karena ibadah di waktu itu, tadi saya sudah katakan, aktsaru safa'an min ghairihi, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara kaedah kata para ulama, orang yang beribadah di waktu manusia sedang lalai, maka nilai ibadahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai,